Hanyut ke dunia lelembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Dani baru saja pulang dari acara desa yang berlokasi di ujung kampung. Sambil menunggang sepeda motornya, ia menyusuri jalan yang sepi, hanya diterangi lampu redup yang jaraknya saling berjauhan. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya menjadi latar belakang perjalanan Dani. Di tengah perjalanan, Dani melihat genangan air di tepi jalan. Entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam genangan itu. Udara di sekitarnya pun tiba-tiba terasa dingin. Meski malam itu tidak ada angin, tak jauh dari genangan itu, terlihat seperti ada bayangan putih melayang. Ah, cuma bayangan, gumam Dani, berusaha menenangkan diri. Tapi rasa penasaran yang mengganggu membuatnya memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Perlahan, ia turun dari motor dan berjalan mendekati genangan itu. Saat ia melihat ke dalam genangan, Dani kaget bukan main. Bayangannya sendiri terlihat aneh, matanya tampak merah, dan senyuman miring terpampang di wajah bayangannya. Ketika Dani hendak mundur, tiba-tiba tangannya terasa seperti tertarik ke dalam genangan itu. Ia meronta, tapi semakin kuat ia melawan, semakin dalam ia terasa ditarik. Dalam hitungan detik, pandangan Dani gelap. Ia terbangun di sebuah tempat yang sama sekali tak dikenalnya. Semua tampak seperti desa, tapi anehnya desa ini sunyi senyap. Rumah-rumah berdiri kosong, jalanan berdebu, dan pepohonan kering tanpa daun menghiasi pemandangan. Dani berjalan pelan, mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara bisikan lembut yang mengelilinginya. Suara itu berbisik pelan, seakan memanggil namanya, Dani, Dani. Rasa takut mulai merayapi Dani. Suara itu semakin mendekat dan semakin banyak. Saat Dani menoleh, ia melihat makhluk-makhluk berwajah pucat dan tanpa mata berdiri berjajar di tepi jalan. Mereka menatap ke arahnya tanpa ekspresi, hanya bibir mereka yang tersenyum kecil. Seketika, Dani ingat cerita-cerita warga desa tentang dunia lelembut, dunia yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang terpilih atau mereka yang tersesat. Dani gemetar, tak tahu cara keluar dari tempat itu. Ketika ia mulai berlari, ia mendengar langkah kaki yang mengikutinya, semakin lama semakin cepat. Di ujung jalan, Dani menemukan sebuah sungai dengan arus yang tenang, berwarna hitam pekat. Terdengar lagi bisikan, kali ini lebih jelas, inilah jalan pulangmu, Dani, jika kau ingin kembali, hanyutlah di sini. Namun, saat Dani mendekat, ia melihat sosok bayangannya sendiri muncul di atas permukaan air, tersenyum lebar dengan mata merah menyala. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk ke dalam sungai hitam itu, dan tubuhnya perlahan tenggelam. Ketika air menyentuh wajahnya, Dani merasakan gelombang dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dengan mata terpejam, ia pun hanyut ke dalam arus yang membawa dirinya entah kemana. Ketika ia terbangun, Dani sudah berada di tepi jalan yang sama, di depan genangan air itu. Tapi ada yang berbeda, desa tempatnya berada sudah berubah. Rumah-rumah terlihat lapuk dan hancur, seperti tak berpenghuni selama puluhan tahun. Sepeda motornya pun tak lagi ada di sana. Kini ia berada di dunia yang sepi, tanpa kehidupan. Sejak saat itu, Dani tak pernah kembali. Warga hanya menemukan motornya yang tersandar di tepi jalan. Sementara Dani sendiri telah hanyut ke dunia lelembut, tanpa bisa kembali ke dunia nyata. Desa tempat Dani berada kini benar-benar berubah menjadi desa yang tak dikenal. Saat berjalan menyusuri jalan setapak, ia melihat bayangan samar-samar dari masa lalu. Orang-orang dalam bentuk kabur seperti arwah, berpakaian gaya kuno, berkeliaran di sekitarnya. Namun mereka semua berjalan tanpa mempedulikannya. Mata mereka kosong, seakan sudah tak lagi hidup. Dani mencoba berbicara kepada salah satu sosok yang lewat, tapi tak ada yang menoleh. Ia hanya bisa mendengar suara bisikan, samar namun semakin jelas, "Selamat datang di desa lelembut, Dani, kau tamu kami yang baru." Rasa takut menjalar semakin kuat, tapi Dani berusaha tetap tenang. Ia ingat cerita para tetua desa tentang dunia lelembut ini. Menurut mereka, tempat ini bukan hanya untuk makhluk halus, tetapi juga untuk arwah-arwah yang tersesat, terjebak di antara dua dunia. Tiba-tiba, Dani mendengar suara tawa kecil dari balik sebuah pohon besar. Perlahan, ia berjalan mendekat, dan di balik pohon itu berdiri seorang perempuan muda dengan pakaian kuno. Wajahnya cantik, namun matanya kosong dan bibirnya terus tersenyum dingin. "Kau ingin pulang, Dani?" tanyanya dengan suara yang melengking, membuat bulu kuduk Dani berdiri. Dani mengangguk dengan cepat, berharap ia bisa keluar dari tempat ini. "Ada cara, tapi ada harga yang harus kau bayar," kata perempuan itu sambil melangkah maju. Tangan dinginnya menggenggam tangan Dani. "Jika kau ingin pulang, kau harus meninggalkan sesuatu di sini. Sebuah kenangan atau sesuatu yang membuatmu terhubung dengan dunia manusia." Dani merasa bingung. Ia mengingat kenangan terpenting dalam hidupnya,
momen bersama keluarganya, teman-temannya, dan semua yang ia sayangi. Tetapi, jika harus meninggalkan kenangan itu, maka ia akan melupakan kehidupan lamanya. Sekali kau menyerahkannya, kau akan pulang, tapi kau akan kehilangan mereka selamanya di ingatanmu, bisik perempuan itu. Namun, ketakutan Dani terlalu besar, ia ingin kembali, meski harus melupakan segalanya. Dengan napas berat, ia mengangguk setuju. Perempuan itu tersenyum, lalu ia mengulurkan tangan, seolah merogoh ke dalam dada Dani. Seketika, Dani merasa seperti sebagian besar dari dirinya direnggut paksa. Saat kesadarannya kembali, Dani mendapati dirinya tergeletak di pinggir jalan. Matanya terbuka perlahan, dan ia menyadari bahwa ia telah kembali ke dunianya. Namun, meski ia berhasil pulang, ada yang berbeda. Ia melihat desa, orang-orang, dan sekelilingnya, tapi tak ada yang terasa akrab. Keluarganya yang mendekatinya menangis bahagia, namun Dani hanya bisa tersenyum tanpa ingatan yang jelas akan siapa mereka. Semua wajah tampak asing, tak ada ikatan emosional. Dani kembali ke dunianya, tapi jiwanya terasa kosong. Desa Lelembut telah mengambil semua yang ia cintai dari ingatannya, meninggalkan Dani dalam dunia yang tampak nyata namun terasa asing. Sesekali, ia masih mendengar bisikan lembut yang memanggilnya, seakan mengingatkannya bahwa bagian dirinya masih tertinggal di dunia Lelembut. Hari-hari Dani berubah menjadi sepi dan hampa. Ia tinggal di rumahnya bersama keluarganya, tapi tak satu pun dari mereka yang ia ingat. Setiap kali ibunya memanggilnya, suara itu hanya terdengar sayup, seperti suara asing yang ia dengar dari kejauhan. Dani merasa seperti hidup dalam bayangan, tanpa rasa, tanpa emosi. Ia sering duduk termenung di depan jendela, memandangi jalan desa yang biasa ia lalui dulu. Namun kini, ia tak lagi mengingat momen-momen bahagia di tempat itu. Setiap sudut desa tampak seperti tempat baru yang tak pernah ia kenali. Warga yang mengenalnya sejak kecil hanya bisa menatapnya dengan kasihan. Mereka tahu sesuatu telah berubah pada diri Dani. Ia tampak seperti Dani, tapi tak lagi memiliki semangat hidup. Suatu malam, suara bisikan yang dulu ia dengar di dunia Lelembut kembali menghampirinya. Suara itu lembut dan menenangkan, tapi kini terasa lebih kuat. Dani, kembalilah ke tempatmu. Dunia ini bukan lagi milikmu. Dani mencoba mengabaikan suara itu, namun bisikan itu terus mengikutinya. Bahkan saat ia tertidur, dalam mimpi-mimpinya, ia kembali berada di desa Lelembut. Ia melihat sosok perempuan yang menuntunnya keluar. Tetapi kali ini senyum perempuan itu berubah menjadi senyum menyeramkan. Kau milik kami, Dani, kau tak bisa lari. Ketika Dani terbangun, keringat dingin mengucur di dahinya. Ia merasa bahwa dunia ini semakin jauh darinya. Bahkan, sentuhan tangan keluarganya terasa dingin dan kosong. Ia mulai merasakan hasrat kuat untuk kembali ke tempat asing itu, ke desa Lelembut, seolah itulah tempat yang memang seharusnya ia tinggali. Beberapa malam kemudian, Dani memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat genangan air itu. Ia membawa lentera kecil dan berjalan pelan menyusuri jalan desa yang sepi. Sesampainya di tempat itu, ia melihat genangan air yang dulu menariknya. Namun kini, genangan itu tampak lebih pekat dan dalam, seakan-akan tak memiliki dasar. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas daripada sebelumnya. Mari, Dani, kembalilah, semua telah menantimu. Dengan pasrah, Dani melangkah masuk ke dalam genangan itu. Semakin dalam ia melangkah, semakin berat kakinya terasa, hingga akhirnya tubuhnya sepenuhnya tenggelam, dan ia kembali ke dunia Lelembut. Dani membuka mata, dan desa Lelembut yang sunyi itu menyambutnya lagi. Wajah-wajah tanpa ekspresi menyambutnya, tersenyum kecil sambil menatapnya dalam keheningan. Di antara mereka, perempuan yang dulu menariknya berdiri dengan senyum puas. Kini, kau benar-benar menjadi milik kami, Dani, dunia ini akan menjadi tempatmu selamanya. Dani hanya bisa pasrah, seakan seluruh perasaannya telah direnggut. Ia merasa menjadi bagian dari desa Lelembut itu. Ia berjalan, bergabung dengan sosok-sosok lainnya yang hilang, hidup dalam bayangan dan hanya bisa berjalan tanpa arah. Sementara itu, di desa aslinya, keluarga Dani hanya menemukan lentera kecil yang tergeletak di tepi genangan. Dani telah lenyap, meninggalkan dunianya untuk selamanya. Genangan itu pun mengering, meninggalkan kesan seperti tak pernah ada apa-apa di sana. Desa Lelembut kini memiliki satu penghuni baru, dan Dani hanyalah salah satu dari jiwa-jiwa tersesat yang menghuni dunia itu tanpa harapan untuk kembali. Bagi dunia nyata, ia hanyalah kisah orang hilang. Namun, bagi mereka yang tahu, Dani adalah bukti bahwa dunia Lelembut memang ada, dan siapapun yang tersesat ke sana akan hilang tanpa jejak untuk selamanya.